pasti semua guru mengalami gitu, karena memang bayaran untuk seorang pengajar itu kecil, apalagi Indonesia gitu. Memang bayaran untuk seorang pengajar itu kecil, apalagi Indonesia gitu. Beres. Der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kumaha baraya Kang Arda TV, sehat-sehat. Ayeuna patepang deui dina acara ngoceh, nyata ngobrol-ngobrol receh. Nah, ayeuna bintang tamuna spesial hari ini. Meskipun bintang tamunya lokal. Belum terkenal. Kita kedatangan seorang YouTuber juga, konten kreator, sekaligus juga tenaga pendidik atau seorang guru. Ih, bisa. Sok saha tempakan heula atuh. Assalamualaikum, nama saya Hakim Salman. Saya bekerja sebagai seorang guru dan juga iseng-iseng bikin YouTube selama pandemi ini. YouTube, kan lantar ngawang fenomena ini Tentang YouTube. Oke, jadi guys, panggilannya saya Kang Hakim. Hakim. Panggil Hakim. Lahirnya di mana? Lahir saya di Bogor. Berarti orang Sunda asli? Enggak, orang keluarga dari Lampung semuanya. Cuma lahir doang di Bogor. Jadi guys, ieu teh ngaranna teh Kang Hakim. Selain dari YouTuber, beliau juga adalah seorang seniman. Jadi dia tuh punya band, apa sih disebutnya, band atau kelompok musik? Kelompok musik etnik ya? Apa namanya? Namanya Katapel. Katapel. Nah, tulisannya ada di sini nih. Jadi nanti kalian bisa cek juga, ada YouTube-nya juga nggak Katapel? Ada, Katapel official. Katapel official. Nah, di situ juga kalian bisa nanti bisa cek musik-musik etnik. Nah, jadi musik-musik etnik tradisional. Jadi bagiannya tuh bagian tukang kecereknya. Bagian niup flut, alat musik. Ting nana eta lah pokoknya teu ngarti aing. Anu jiga suling pokona mah. Suling besi. Anu juga suling besi pokona orang mah suling we nyebutanna teh. Eta teh nan flut cenanya. Nah, ngomong-ngomong, sejak kapan mulai nge-YouTube? Nge-YouTube teh, jadi awalnya saya nggak ngerti YouTube, cuma karena pandemi mau nggak mau guru harus ngajar online, akhirnya bikin YouTube. Oh, jadi asal nate semenjak pandemi. Terus dituntut untuk inovasi dari pelajaran dan akhirnya jadi seorang YouTuber. Jadi tema YouTube-nya naon? Tema YouTube-nya tuh kesenian anak, prakarya. Cuma sekarang jadi melebar ke sholawat dan Al-Quran. Pernah tonton sabaraha eta lamun sholawat gitu? Oh, kalau sholawat banyak banget. Ayo loba. Ribuan? Sholawatnya ribuan. Jam tayang terakhir itu 2 juta menit. Menjual agama ini. Demi belum dijual. Waduh, kudu tanyakan kaki aya kumaha ya. Sholawatan lu bener nonton tapi jadi duit di kumaha ya. Oke, jadi guys, mun bapak-bapak, ibu-ibu, nah boga budaknya teh leutik keneh tah, ieu teh cocok kontenna teh, termasuk anak saya ge sok nonton ngaran YouTube teh di dieu tah. Koko Toran, ya gimana nyebut teh? Kotoran. Jadi pakai spasi tuh? Makin tuh jadi kotoran. Kotoran. Jadi kotoran. Aduh. Nah, gitunya. Jadi baraya Kang Etas jadi baraya Kang TV konten si Kang Hakim ieu teh cocok pisan pokokna mah buat anak-anak usia dini ya, khususnya tentang channel-channel buat permainan. Jadi
ataupun mau mendengarkan sholawat. Nah, tetapi di video klipnya menggunakan animasi ya, animasi anak-anak, Upin Ipin, terus dan teman-temannya lah, pokoknya film kartun nukar itu. Terus yang paling cocok itu banyak kreasi-kreasi anak. Tina nanoe biasa kreasinya nyenanoe? Kreasinya sih dari gambar biasa digunting, worksheet gitu, terus origami, nah nyen kerajinan tina origami itu sangat penting sekali, apalagi buat melatih motorik ya, buat melatih motorik anak. Dan tentu saja selain dari motorik, mentalnya juga akan terbentuk itu. Jadi mudah-mudahan sangat bermanfaat. Nah, jadi ieu teh konten kita sebenarnya mah receh, tapi kudu aya usian gitu. Jadi harus ada pesan-pesan buat penonton kita yang tidak seberapa ini, karena nonton nama sekur 10 orang anjir, siapa tonton heula atuh videona. Terus selain dari konten kreator, terus ke mana heula ya ngobrol teh? Karena seni heula, karena pendidikan heula, apa karena YouTube lah yang ngawang-ngawang? YouTube lah, ayo dari mana idenya? Heula. Saya mah hayang ngawang tina guru heula ya. Guru lah ya. Kang Hakim tuh sabaraha tahun jadi guru teh? Saya teh di sini udah mau 6 tahun. Oh my god. Wow. 6 tahun. 6 tahun di sini. Di sekolah mana? Di Sekolah Islam Ibnu Hajar. Sekolah Islam Ibnu teh. Sekolah Islam Ibnu Hajar teh sekolah alam atau sekolah Islam? Itu sekolah alam, cuman namanya Sekolah Islam Ibnu Hajar, hanya nama aja sih. Nama aja, tapi konsepnya tetap alam. Konsepnya tetap alam. Soalnya saya lihat ai sekolah alam teh ngebayangkeun teh budak sekolah gitu. Sekolah teh kos semuanya. Oh, di alam lah gitu, suasana pun kayu gitu. Jadi itu di ruangan gitu, bener-bener di luaran. Jadi konsep nama kumaha jadinya teh konsep teh sekolah alam teh sekolah mah biasa umumnya. Sekolah alam, mencintai alam, cuma tetap ada unsur-unsur islaminya. Jadi inti nama berarti secara keseluruhan sekolah alam teh justru sekolah dengan bertujuan ketika kita berhadapan dengan alam teh, jadi dihubungkan dengan agama itu kita semakin menikmati dan semakin bertafakur. Jadi ternyata dari sebuah kebesaran Tuhan itu terbentuklah alam-alam yang seperti ini. Kasih di dia itu teh hasil alam gitu, ciptaan Allah gitu. Bahkan kudu dijaga. Nah, kunaon masang hayang jadi guru? Hayang jadi guru teh karena memang orang tua saya guru, ibu saya guru. Terus saya melihatnya tuh santai amat jadi guru. Bohong kan enggak? Berarti orang tuanya makan gaji. Enggak, bukan karena santai. Menyenangkan gitu jadi guru teh sama anak-anak, kayaknya tiap hari teh nggak pusing gitu. Langsung diklarifikasi. Soalnya karena saya kurang pusing jadi guru teh aslina. Kalau kita tidak menikmatinya, tetapi sepusing apapun, kalau pekerjaan itu dinikmati dan dilakukan dengan ikhlas, insya Allah mau amal pusing sih, meskipun rumah dibilang capek mah ya itu manusiawi karena kayak gawe atau ai teu capek mah teu gawe ngees nya sare atuh. Tapi Kang Hakim teh orang Lampung tapi bahasa Sundana lancar tuh enggak. Saya ngerti bahasa Sunda cuma ngomongnya susah, nggak bisa. Kasar ngebahasana kasar. Bisa nanti kasar. Gampang kasar. Itu lahirnya di Bogor, kata ai Bogor mah emang ge Sundana teh beda jeung Sunda Priangan. Naon teh Sunda Priangan teh? Sunda Priangan teh Sunda nu daerah-daerah ditulah pokoknya bangsa. Karawang. Jadi kakaler kawetan, nah Priangan asupna jadi Bandung Priangan, Garut, Tasik, Karawang, Purwakarta eta kasupna Sunda Priangan. Jadi
orang-orang Sunda priangan bahasa teh sarantun teh lemes ngareunaheun di dieu teh. Lain juga bahasa-bahasa Sunda ke daerah kadinakeun tah. Uing orang Jampang kebenaran bahasana teu ngeunaheun teh ngagaleongan ning. Arek ka mana sia teh dak? Nang belegug. Les di ka Banten nah beuki ngagaleong. Kitu bahasana teh beuki kulon teh beuki aneh kadangunana teh. Ai bahasa nama teh aneh eta oge. Tapi betah jadi guru. Alhamdulillah sih betah jadi guru. Da arek jadi naon deui atuh. Enggak, memang cita-cita dari kecil karena saya kuliah juga keguruan. Oh, kuliah nanti keguruan. Kapaksa tuh? Hah? Kapaksa tuh? Soalnya urang mah baheula jujur we. Kuliah jadi guru teh asup kana keguruan teh karena istilah teh mah lamun ti kejebur teh mah ti kejebur. Terus dosen oge ngomong gitu sarua, dosen urang sarua gitu baheula. Saya tahu jadi sini kalian pasti karena kagok asong jadi tapi main lagi soalnya gitu cenah. Ayo urang mah lain kunaon deui hayang kuliah kanu jurusan lain kan mahal. Keguruan udah murah jadi masuk ke keguruan orang teh. Murah. Nu penting mah non istilahna teh nu penting mah urang bisa karena baheula masih otak nanti masih kena sarjana padahal salah eta teh guys. Jadi orang besar itu teu kudu sarjana wae bawa besar dina oge teh sakola gede tina dunia nama teh haretna mudah-mudahan we atuh. Intina mah jelema mah dina sakola teu sakola aya mangpaatna dina kahirupan teh kitu. Terus ayeuna ngomongkeun naon deui ieu? Dina sekolah hal yang paling sisi yang menyedihkan dan yang menyenangkan selama menjadi seorang tenaga pengajar, pengalaman yang berkesan dan arek pahit arek amis pokoknya timitin sedih lah pokoknya. Kalau suka duka mengajar lebih banyak sukanya sih ya, cuma karena dukanya pasti semua guru mengalami gitu karena memang bayaran untuk seorang pengajar itu kecil apalagi Indonesia gitu. Memang bayaran untuk seorang pengajar itu kecil apalagi Indonesia gitu. Terus apa lagi? Terus lamun komplain masalah bayaran kita dicap naon? Tidak bersyukur. Jadi serba salah jadi guru nya. Kita kupur nikmat. Halo lomba nuntut teh gitunya. Aduh. Anda ini tidak bersyukur ini kupur nikmat, tidak mensyukuri apa yang sudah diterima. Salah di wae nya kitu tah jadi guru mah. Tang loba omong jadi nanti. Sukanya naon we? Sukanya salah satunya pasti jadi guru mah awet muda karena melihat anak gitu main sama anak, apalagi guru SD gitu. Guru SMA sama sih ngeliat anak seger-seger. Untungnya saya guru SD. Tah kitu aya plus minusna guys jadi guru teh. Jang si mamang ieu mah paingan atuh. Katingalin awet ngoranya. Iya di ayeuna kelahiran tahun baraha? Lahir tahun 80. Tahun 80 berarti 32. Ini 2002. Ini 2020 hiji. Oh, 30 hiji. Gini teh juga umur 30 hiji. Iya, umur 30. Umur 30. Anjir, awet ngora jadi guru mah nya. Ngora tapi bener mimiti asutnya ningali si mamang itu juga bujangan guys. Aslina barukan di tempat teh geus buntutan berapa hiji? Buntutna arek 2 tuh. Geus arek 2 tuh pibateuna teh ieu teh bisaan deh. Tah gitu. Jadi suka duka teh tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah untuk saat ini lebih banyak sukanya dibandingkan dengan dukanya. Itulah ciri-ciri orang yang bersyukur. Udah begitu mah disebut kupur nikmat, aku deui serba salah. Geus saya nama syukurin nu aya. Jadi
Tadi teh contohna teh naon? Lamun jeung budak leutik mah, lamun guru SD hiburan teh karena bertemu dengan anak-anak. Lamun untuk SMP SMA bertemu dengan ABG gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu Kan dianggap anak. dianggap anak Dianggap anak. untuk menang ditangkap meureun. Kok gede budak batur atuh. Untungnya ngajar SD Pak. Itu bahaya ya. Benar. Allah itu maha adil. Kunaon ditunda di dia bahaya kayak ditunda di SMA mah kacau. Soalnya baheula saya boga guru. Guruna teh ganteng kan. Terus tapi sepintas juga cin. Tapi enggak, ternyata normal. Cuma emang karakternya aja gitu. Terus si horeng teh resepun, tapi awalnya teh gelis deh. Bogohan ka guruna teh. Sampai pingsan-pingsan eta yang dikawin ku guru eta. Aduh, masya Allah luar biasa eta. Guruna teh pinter. Pokoknya mah aduh tong diteg bisi dosa. Terus tenangnya. Tong diteg tong disebutkan Pak Syarif tentang guru terkece. Wih, tapi paling keren nih guru saya eta waktu zaman SMA. Paling fashionable pokoknya. Eta teh cenah mah dulu nakena jeung Syahrini teh eta teh. Enak orang lajengkeun deui. Aing ngomong naon lieur naon bahaseuna ge. Nu penting mah aya sia ne konten apa kana ditemu hoek gitu ditempo. Kacidot ting atuh lalajo atuh seteda karunya yeuh nu nonton. Anjing mah. Tadi teh YouTube teh tujuan YouTube teh naon sih maksudnya itu teh ngala duit apakah karena emang hiburan atau karena emang iseng we teh kahaja gitu. Tadi mah yang pertama kan karena tuntutan kudu ngajar online kudu di YouTube. Nah setelah dijalani teh ternyata memang di Indonesia YouTube channel anak-anak khususnya yang seni itu jarang banget. Dan kalaupun ada kurang menarik gitu menurut saya mah. Terus saya lihat referensi dari luar negeri banyak banget karya apa untuk berkesenian anak-anak tapi berbayar tuh sayangnya teh dan mahal bisa sampai ratusan ribu per bulan. Nah jadi mikir gimana caranya bikin YouTube isinya tuh berkesenian untuk anak-anak tapi nggak bayar. Jadi akhirnya saya tiru gambar yang dari luar negeri, ada beberapa yang saya ikutin cuma diganti dikit-dikit, ada yang juga yang memang saya download, saya edit sedikit terus dipost ulang dan bisa di download gratis oleh yang nonton YouTube. Itu tuh. Dan linknya ada di deskripsi video. Itu berarti khusus YouTube bikinnya? Enggak. Harusnya mah untuk khusus YouTube gitu. Cuma karena baru belum ngerti gimana caranya biar masuk YouTube gitu. Oh jadi poin nama berarti si Kang Hakim ini teh ingin membuat tontonan buat anak-anak yang bisa ditonton sama anak-anak ya. Karena saat ini dunia digital itu memang sangat sulit untuk dibendung. Dan salah satunya ya pertama kalau enggak orang tua atau kita sebagai orang tua bisa memilah-milah tontonan, tetapi kan tidak semua orang tua bisa memfilter tontonan karena kan ada yang sibuk dan anak-anak bisa sebat meleng jadi nonton teka aja gitu aya konten-konten porno teh nya aya konten-konten teu parudugu nu gelut-gelut teh apalagi dengan permainan game online yang sekarang ya main bunuh-bunuhan sampai kan ada berita tuh. Jadi di salah satunya adalah dengan ya kita menciptakan juga dong tontonan buat anak-anak biar mereka juga haknya bisa agar mereka juga bisa mendapatkan haknya sebagai penonton dengan tontonan anak-anak. Dan emang satunya tontonan ukara di itu teh di YouTube teh berita kriminal deui, berita korupsi di TikTok. Udah orangnya bosen atuh nonton korupsi wae mah berita aja. Korupsi deui atuh da. Itu ternyata